Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sekarang kita akan membahas barisan dan deret geometri. Nah, barisan dan deret geometri ini telah kalian pelajari juga waktu di SMP kelas 9. Sekarang kita akan bahas kelanjutannya. Nah, kita ingat kembali bahwa suatu barisan bilangan itu memiliki pola tersendiri. Seperti yang sebelumnya, kalau barisan aritmetika itu polanya tetap, jadi beda dua suku yang berdekatan itu sama. Nah, sedangkan barisan geometri, coba kalian perhatikan barisan berikut. Ada angka 2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, kalau kita lihat, itu dari 2 ke 4 loncatnya 2, 4 ke 8 loncatnya 4, loncat lagi 8, loncat lagi 16. Otomatis, polanya bukan mengikuti barisan aritmetika, karena beda dua suku yang berdekatannya tidak sama. Nah, kalau kita perhatikan lagi, bilangan berikutnya itu merupakan perkalian antara bilangan sebelumnya dengan 2. Seperti 4 diperoleh dari 2 kali 2, lalu 8, 4 kali 2, 16, 8 kali 2. Nah, jadi barisan aritmetika itu bukan melihatnya lagi beda atau selisih, tapi dilihatnya rasio atau perbandingan. Dimana kalau kita bandingkan suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 4 dibagi 2, hasilnya akan sama dengan suku ketiga dibagi suku kedua, atau suku keempat dibagi suku ketiga, atau suku selanjutnya dibagi dengan suku sebelumnya. Tapi syaratnya sama, harus konstan atau tetap. Yang dilihatnya adalah rasio. Nah, untuk nilai rasionya sendiri itu bisa berupa bilangan positif, negatif, ataupun pecahan bilangannya. Nah, jadi suatu barisan itu kan polanya U1, U2, U3 sampai ke U ke N akan disebut suatu barisan geometri jika perbandingan atau rasio antara dua suku yang berurutannya tetap. Nah, kalau di barisan aritmetika itu kan polanya A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B, dan seterusnya. Sedangkan untuk di barisan geometri, itu kita gunakan rasio. Jadi polanya A kali R, A kali R kuadrat, A kali R pangkat 3, dan seterusnya. Atau dengan kata lain, kalau kita menentukan suku kedua, berarti A kali R. Pangkatnya berkurang 1 dari suku keberapanya gitu. Kalau suku kelima, berarti A R pangkat 4. Suku ke-10 A kali R pangkat 9. Suku ke-100 berarti A kali R pangkat 99. Nah, sekarang kita kerjakan contoh soal berikut. Tentukan suku ke-6 dari barisan geometri ini. Nah, kita kerjakan untuk soal yang pertama. Langkahnya masih sama, kita cari suku pertamanya. Dari yang nomor 1A itu kan polanya 1, 3, 9. Berarti suku pertamanya 1. Sekarang kita cari rasio. Rasio itu diperoleh dari dua suku yang berdekatan, tinggal dibagi. Berarti suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 3 dibagi 1 hasilnya 3. Nah, jadi diperoleh A-nya 1 dan rasionya 3. Dan yang ditanyakan itu suku ke-6. Berarti kalau suku ke-6 itu A kali R pangkat 5. Nah, tinggal disubstitusi. Berarti 1 dikali dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu hasilnya 243. Dikalikan 1 berarti tetap. Nah, kalau untuk yang nomor B, masih sama. Kita cari suku pertamanya 32. Rasionya. Rasionya tetap ya. Dari suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Berarti di sini 16 dibagi 32. Bisa kalian tulis dalam desimal ataupun dalam pecahan, asalkan nilainya sama. Yang ditanyakan masih suku ke-6, berarti A kali R pangkat 5, tinggal disubstitusi. 32 dikalikan setengah pangkat 5. Setengah dipangkatkan 5, satunya pangkat 5, duanya juga pangkat 5. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya 32. Nah, ini bisa dicoret. 32 dibagi 32 dikali 1. Diperoleh suku ke-6-nya adalah 1.
Ini kalau diketahui suatu pola barisannya. Nah, bagaimana kalau diketahuinya suku keberapanya? Seperti contoh nomor 2. Ini diketahui suku keduanya 4 dan suku keenamnya 64. Nah, berarti kalau suku kedua atau kita sebut sebagai U2 itu polanya AR, hasilnya 4. Dan suku ke-6 itu polanya AR pangkat 5, hasilnya 64. Bukan pengurangan lagi seperti di aritmatika, tapi sekarang kita gunakan perkalian dan pembagian kalau di geometri. Nah, kita bagi suku ke-6 dibagi suku kedua, yaitu 64 dibagi 4. Yang ini A-nya bisa habis, hasilnya 1, lalu R pangkat 5 dibagi R. Berarti jadi R pangkat 4 hasilnya 16. Nah, bilangan dipangkatkan 4 yang hasilnya 16 adalah 2, sehingga rasionya 2. Nah, kalau sudah ketemu rasio tinggal kita substitusikan aja, bebas mau ke yang suku kedua ataupun suku ke-6. Nah, misalkan supaya lebih mudah kita substitusikan ke suku kedua. Polanya itu AR. A kali R sama dengan 4. A dikali 2 sama dengan 4. Berarti A-nya 4 dibagi 2, yaitu 2. Jadi A-nya 2 dan rasionya 2. Yang ditanyakan suku ke-8. Berarti A dikali R pangkat 7. A-nya 2, R-nya 2. Berarti tinggal dikalikan saja. Diperoleh suku ke-8-nya nanti 256. Nah, seperti ini untuk barisan geometri. Jadi kita gunakan rasio atau perbandingan. Nah, kalau barisan itu kan ada polanya, sedangkan deret itu penjumlahan dari barisan. Kita jumlahkan. Nah, deret itu ada yang berhingga, ada yang tidak berhingga. Yang berhingga seperti apa? Yang ada ujungnya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Ujungnya di angka 10. Tapi kalau tak berhingga, biasanya pakai titik-titik terus ke sini, nggak ada ditulis ujungnya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu yang tidak berhingga. Kalau yang berhingga, ini ada 2 rumusnya. Kalau rasionya lebih dari 1, kita pakai yang ini. Rasionya nggak mungkin 0 ya. Jadi di sini ada yang lebih dari 1 ataupun kurang dari 1. Ada yang ini dan yang ini. Yang ini lebih dari 1 itu berarti bisa 1,01, 1,5, 2, dan seterusnya. Dan untuk yang bawah, kalau kurang dari 1 bisa berupa positif, negatif, ataupun pecahan, tapi rasionya tidak 0. Nah, sedangkan untuk yang berhingga, yang tak berhingga, itu ada 2 jenisnya, ada yang divergen, ada yang konvergen. Kalau yang divergen itu angkanya semakin ke kanan semakin besar. Sedangkan untuk yang konvergen itu semakin ke kanan semakin mengecil, mengerucut. Dan yang bisa dijumlahkan itu hanya deret konvergen atau yang mengerucut tadi. Nah, dengan rumusnya ini. Jumlah deret tak hingga adalah A dibagi 1 kurang R. Nah, kita bahas yang pertama untuk yang berhingga. Untuk yang nomor 1, tentukan jumlah 5 suku pertama deret 8, 4, 2. Sama seperti tadi kita cari suku pertamanya adalah 8, rasionya hasil pembagian dari 4 dibagi 8, yaitu setengah. Yang ditanyakan jumlah 5 suku pertama, berarti S5 di sini. Kita pakainya yang, karena di sini rasionya kurang dari 1, berarti kita pakai yang rumus kedua. Sebelah sini. A-nya tinggal diganti 8, R-nya tinggal diganti dengan setengah, N-nya pangkat 5 di yang ini. Nah, dibagi 1 kurang setengah. Tinggal selesaikan. Setengah pangkat 5 hasilnya 1/32. Sederhanakan lagi. Ini bisa dibagi ke sini. 8 dibagi setengah. Hati-hati ya. 8 dibagi 2 dengan 8 dibagi setengah jangan sampai tertukar.
Kalau 8 dibagi setengah itu hasilnya 16. Lalu 1 dikurangi 1 per 32. 1 itu sama aja dengan, karena di sininya 32, berarti 32 per 32 dikurangi 1 per 32. Hasilnya 31 per 32. Nah, 16 sama 32 bisa disederhanakan. Kalau dicoret, ini jadi 1, yang ini jadi 2. Jadi diperoleh 31 per 2. Jadi kalau kita jumlahkan 5 suku pertamanya, hasilnya 31 per 2. Nah, khusus untuk yang berhingga itu kita batasi, meskipun di sini nggak ditulis batasnya, tapi kita batasi jumlah berapa suku yang akan kita cari. Kalau yang berhingga ini mau deretnya konvergen atau divergen nggak masalah, karena sudah kita batasi. Nah, sedangkan untuk nomor 2, itu ada seutas tali dibagi menjadi 5 bagian, panjangnya membentuk barisan geometri. Tali yang paling pendek 10 cm dan paling panjang 160 cm. Tentukan panjang tali semula, berarti panjang tali sebelum dipotong. Talinya dibagi 5 bagian, berarti N-nya adalah 5. Terpendeknya 10 cm, berarti suku pertama atau A adalah 10. Dan paling panjang berarti suku kelimanya atau A kali R pangkat 4 adalah 160. Sama seperti yang tadi barisan, kita cari rasio. Kita bagi suku kelima dengan suku pertama. 160 dibagi 10. Yang ini A-nya jadi 1 kali R pangkat 4, sehingga diperoleh R pangkat 4 hasilnya 16. Bilangan yang dipangkatkan 4, hasilnya 16, berarti bilangannya 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya 16. Nah, udah ketemu rasionya 2 dan suku pertamanya 10. Yang kita cari panjang tali semula. Karena rasionya lebih dari 1, berarti kita pakai yang rumus pertama. Kita ganti untuk A-nya dengan 10, R-nya dengan 2, N-nya dengan 5. Jadi, jumlah 5 suku pertamanya 10, kalikan dengan 2 pangkat 5 kurang 1, dibagi 2 kurang 1. Kalau ada dalam kurung yang seperti ini, pangkatnya sederhanakan terlebih dahulu, diuraikan. 2 pangkat 5 itu hasilnya 32, kalau dikurangi 1 hasilnya jadi 31, kali 10, 310 bagi 1. Nah, jadi diperoleh suku 5 penjumlahan suku pertamanya adalah 310. Ini untuk deret yang berhingga. Sedangkan untuk deret yang tak berhingga, ini sebenarnya lebih mudah. Nah, kita coba untuk yang nomor 1. Tentukan jumlah deret geometri 16, 8, 4, 2. Ini nilainya semakin ke kanan, semakin mengecil, berarti bisa dijumlahkan. Nah, kita coba cari suku pertamanya 16, rasionya suku kedua bagi suku pertama, hasilnya setengah. Berarti langsung aja, jumlah deret tak hingganya adalah 16 dibagi 1 kurang setengah. 1 dikurangi setengah, hasilnya setengah. 16 dibagi setengah, itu 32. Jadi jumlah deretnya adalah 32. Nah, sedangkan untuk yang nomor 2, ini ada suatu kasus, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 1 meter. Setiap kali sesudah jatuh dan mengenai lantai, bola itu dipantulkan lagi dan mencapai ketinggian 3/4 dari tinggi sebelumnya. Nah, yang ditanyakan panjang seluruh jalan yang dilalui bola tersebut sampai berhenti. Nah, jadi ada cerita nih, bola itu dijatuhkan dari 1 meter. Dia kan mantul ke lantai. Ke lantai, mantul lagi ke atas, tapi tingginya nggak sama dengan tinggi yang awal. Hanya 3/4-nya, berarti sekitar 75 cm sekarang tingginya. Turun lagi sejauh 75 cm, naik lagi sejauh 3/4 dari tinggi sebelumnya, turun lagi 3/4 dari tinggi sebelumnya. Nah, yang ditanyakan, kalau dibentuk garis, pola atau lintasan yang dilalui bola tersebut berapa gitu. Nah, kita
tentukan dulu penjumlahan ketinggian pantulannya. Karena ketinggian pantulannya 3/4 dari tinggi sebelumnya, berarti kita anggap A-nya itu 3/4 dan rasionya 3/4. Berarti 3/4 dibagi hasil pengurangan 1 dikurangi 3/4. 3/4 dibagi 1/4 hasilnya 3. Nah, jadi diperoleh jumlah ketinggian pantulannya 3. Ditambah tadi ketinggian saat dijatuhkan, yaitu 1 meter. Jadi seluruh panjang lintasan bola, ketinggian awal ditambah ketinggian pantulan. Karena pantulan kan bolak-balik ke atas, turun ke bawah. Kalau ke atasnya 75 berarti turun 75 lagi. Dan seterusnya. Berarti sama aja dengan ketinggian awal yang 1 meter ditambah, karena dia bolak-balik ke atas ke bawah, 2 dikali tadi ketinggian pantulannya, hasil penjumlahannya. Sehingga diperoleh hasilnya 7. Jadi kalau kita jumlahkan seluruh jalan yang dilalui bola tersebut sampai berhenti, yaitu 7 meter. Nah, silakan dipahami. Bila ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Untuk latihan soal, dikerjakan seperti biasa. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.